Bedanya 17,5 juta, gue bakal komparasi Hyundai Stargazer Car10 Smart HSS sama tipe Prime. Mana yang paling worth it buat beli, terutama buat mudik lebaran. Yes, jadi di samping kanan gue ini sudah ada Hyundai Stargazer Car10 yang nyebutnya Smart HSS atau yang sebelumnya itu disebut dengan Essential, dijual sekitar 332 juta. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah tipe Prime-nya, dijual sekitar 350 juta, ada buntut yang 400 ribu. Pokoknya bedanya sekitar 17,5 juta. Nah, 17,5 juta itu kalau pembelian cash lumayan. Mungkin kalau kredit ya nggak terlalu banyak. Kalau kredit itu mungkin biasanya sekitar 300 atau 500 ribu per bulan kalau kita ngomongin cicilan. Keduanya sebenarnya tuh serupa tapi nggak sama nih. Kita liatin dari kunci dulu nih. Kunci kalian nggak bakal bisa bedain ya. Di sini tuh ada tombol lock, unlock untuk nyalain mesin sama buat buka bagasi belakang. Nanti kita praktekin satu-satu. Tapi gue mau praktekin dulu pada saat kita pencet lock, dia kan kunci ya. Pada saat kita pencet unlock, asalkan tuas lampunya di setting auto, dia lampunya bakal otomatis nyala, spionnya juga langsung ngebuka, dan dia bakal otomatis mati beberapa detik. Dari tamak depan kayak gini ya. Yang beda di sebelah sini, sekali kasih lihat nih. Grillnya sama, lampu sama, cuma beda di sini. Ini ada sensor depan yang cukup lumayan membantu pada saat parkir. Jadi intinya kalau Prime ini lebih bawel, lebih berisik sebenarnya, tapi lebih safety. Sama-sama pada saat kita pencet unlock, dia lampunya juga nyala kalau tuas lampunya dibikin automatic. Jadi dari tamak depan bedanya cuma di bagian sensor-sensor gini aja. Grill semuanya fascia depan sama persis. Gue praktekin ya, jadi mobil ini dilengkapi dengan Smart Engine Start. Bener gak ya sebutannya? Kurang lebih kayak gitulah. Jadi teman-teman pencet lock dulu, lalu pencet dan tahan tombol hold, nanti mesin bakal otomatis nyala. Tuh. Tapi tenang aja teman-teman, posisi mobil tuh masih terkunci, jadi aman. Aman. Terus kalau misalkan nanya, Mas itu AC-nya nyala apa nggak? Tergantung settingan terakhir. Dalam artian gini loh, sebelum mesin dimatikan, apakah AC-nya dibiarin nyala? Kalau misalkan sebelum AC-nya nyala nih, misalkan AC nyala terus matiin, berarti pada saat di start dia nyala. Tapi AC-nya dimatiin terus baru mesin dimatiin, dia mati. Ngikutin settingan terakhir. Kecuali kalau teman-teman pengaturannya dari handphone. Oh ya, keduanya dilengkapi dengan fitur namanya Hyundai Blue Link yang bisa kontrol mobil dari handphone doang. Nih, udah mati ya. Kita buka, spionnya ngebuka gitu. Mesinnya tuh keduanya sama teman-teman. 1500 cc Smart Stream. Tenaganya sekitar 115, torsinya sekitar 144 Nm. Dan yang sekarang Stargazer itu sudah dikasih, setahu gue ya, yang lama kan nggak ada peredam. Kalau mobil bensin teman-teman harus perhatiin air intake-nya setinggi apa. Jadi kalau pas ngelewatin genangan air tuh lebih tenang nih, kurang lebih segini. Cukup tinggi kan? Jadi kayak cukup cocok buat di Indonesia yang sering apa? Sering kalau hujan dikit banjir. Jadi buat menerjang banjir itu lebih aman. Tapi sekali lagi ya, gue nggak rekomen kalau teman-teman itu kalau ada banjir diterjang. Karena asuransi bisa gagal, garansi juga bisa gagal gitu loh. Dan Matic-nya IVT, Intelligent Variable Transmission yang dipakai sama kereta juga. Gampangnya tuh ngejaga RPM tetap rendah, tapi dia tetap responsif. Ini lebih pinter dibandingin sama CVT. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro. Hyundai Bintaro beralamat di Jalan CBD Emerald yang bertepatan atau bersampingan dengan Rumah Sakit Pondok Indah. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Car10 Smart dan di sebelah kanannya, sebelah kiri, ini ada Hyundai Stargazer Car10 Prime. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP minimal 15-20%. Bisa trade-in mobil lamanya dengan mobil baru. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk cek unit atau test drive mobil Hyundai yang terbaru, bisa langsung datang ke Hyundai Bintaro untuk bertemu dengan Vindra. Semua line up Hyundai di sini ada test drive-nya, dan untuk unitnya Bapak dan Ibu lihat di sini lengkap. Jadi Bapak dan Ibu bagi yang berdomisili di area Bintaro atau mungkin agak berjauhan bisa langsung datang ke Hyundai Bintaro untuk bertemu dengan Vindra atau buat janji temu, nanti Vindra bantu untuk menyelesaikan setiap permasalahan Bapak dan Ibu semuanya. Secara fitur, gue yakin mobil ini paling lengkap di kelasnya. Desain itu memang gue bisa kasih disclaimer ya, bukan buat semua orang atau nggak semua orang suka. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen beda dibanding yang lain, nah ini bisa dijadiin option gitu loh. Karena bentuknya menurut gue cukup futuristik dan fiturnya paling lengkap. Dimensi, kita ngomongin 4575, wheelbase-nya 2780, itu cukup lapang. Nanti kita buktiin bagian dalam. Terus ringnya yang dipakai itu 205, 50 ring 17. Machining
silver sama ini warna bukan hitam, warna grey. Dan kedua ini dilengkapi dengan cakram depan belakang. Terus di sini ada tambahan side skirt untuk yang varian Prime. Yang ini dia nggak lebih polos-polos kayak gitu. Sama bedanya lagi, di bagian yang Smart ini tidak ada roof rail. Nah ini juga dilengkapi dengan roof rail. Meskipun disclaimer lagi, setahu gue ini hanya aksesoris gitu loh. Jadi kayak nggak bisa pakai. Keduanya dilengkapi dengan sama-sama smart entry kiri kanan. Dan kalau kalian mendekat, bawa kunci, dia bakal kayak ngebuka kayak gitu loh, ya kan? Terus di bagian sebelah sini, tangki BBM letaknya di sebelah kiri. Kalau gue baca-baca sekitar 45 liter, cuman pernah ada kejadian customer gue waktu itu. Dulu kan pernah kerja di Hyundai ya. Dulu dia ngisi sampai 50 tuh muat. Unik ya. Nih, pada saat gue pegang kunci, nih contoh ya. Kita lock dulu nih. Dia ada fungsi di sebelah sini nih. Yang kalau misalkan kita pencet dari sini, itu yang kebuka tuh bagasi doang teman-teman. Bagasinya kebuka, tapi keempat pintu lain itu masih terkunci. Jadi cocok buat teman-teman yang misalkan habis istirahat, bukan habis istirahat ya, istirahat di rest area atau taruh barang di bagasi, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Kemarin pernah lihat kan di konten Instagram kalau nggak salah ada ibu-ibu turun, dia ada orang yang maling dari sebelah. Nah ini harusnya lebih safety. Dan di sini ada tempat bagasi tertutup dan baris ketiga bisa dilipat rata seperti itu. Dan pada saat kita tutup lagi, dia nanti nutupnya di sini tuh. Lampunya nyala, dia otomatis langsung terkunci. Tapi jujur ya, untuk tampilan tampak belakang, gue suka sama Stargazer yang sekarang. Pada saat kita pencet unlock, dia nanti lampunya bakal otomatis nyala gitu loh, cakep. Jadi masih mirip dengan yang lama, bentuknya pakai Starship atau kapal-kapal luar angkasa gitu loh. Ada emblem Stargazer, emblem Prime, tapi tenang aja buat teman-teman yang beli tipe Smart, gak ada emblem-embleman. Gak ada emblem Smart gitu, dia cuma ada emblem Cartens. Terus keduanya dilengkapi dengan fitur namanya Rear Cross Traffic Alert. Pada saat mundur, ada mobil, motor yang lewat, dia bakal ngerem sendiri. Dan tentunya di bagian sisi-sisi penumpang itu ada namanya safe exit. Pada saat teman-teman buka pintu, ada mobil motor yang lewat, dia bakal ada warningnya. Sebelum ngomong bedanya, gue jelasin dulu nih posisi duduk nyaman apa enggak. Jadi kalau kalian cari mobil tuh duduknya nyaman apa enggak nih. Posisi duduknya menurut gue agak ke bawah dibandingin kayak mobil gue. Terus di sini pilarnya memang cukup gede, tapi cukup ngebantu untuk visibilitasnya, ada kaca kecil di sebelah sini. Nah, bedanya apa sama tipe Smart nih ya? Jadi di sini ada ambient light, ada wireless charger, airbag-nya ada 6, speakernya ini speakernya ada 6 teman-teman. Kalau itu speakernya cuma ada 4 doang. Terus Bluelink sama-sama keduanya ada. Tombol AC ini juga beda nih. Tapi untuk layar head unit sama MID ini sama persis. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan fitur safety sense yang cukup lengkap. Mereka nyebutnya Hyundai Smart Sense sama Adaptive Cruise Control. Jadi teman-teman tahu kan, pada saat misalkan kita atur kecepatan 80 km/jam, tapi ternyata mobil di depan itu dia lebih pelan dari 80 km/jam, otomatis dia akan pelan sendiri. Misalkan jadi 70 atau 80 tergantung kecepatan dia, tergantung jaga jarak yang kalian atur nih, jaga jaraknya. Tapi kalau mobil depan sudah kembali atau halangan hilang, dia nanti bakal ke kecepatan yang sudah kita setting. Keduanya sama-sama nih seperti ini. Dan yang beda lagi joknya teman-teman. Memang untuk yang tipe Prime ini nggak full kulit, tapi ini joknya lebih luxe karena ada perpaduan bahan fabric sama kulit. Tapi sebenarnya kalau bahannya itu fabric kayak gini itu enak. Jadi punggung kita tuh nggak gerah. Jadi bedanya apa Mas Teguh? Nih saya kasih lihat aja. Jadi paling kelihatan tuh AC-nya di sini masih tombol-tombol fisik, sedangkan yang tadi Prime tuh kayak buttonless gitu loh. Ini masih tombol-tombol fisik tapi sama-sama cukup lengkap. Tidak ada wireless charger, drive mode tetap ada, matiin traction control tetap ada. Ini electric brake auto hold tetap ada, cup holder juga tetap ada. Joknya beda banget, terus nggak ada ambient slide, tapi bawa duduk sama-sama nyaman menurut gua. Bluelink juga tetap ada. Sun visor juga lagi-lagi yang ada kaca, malah ini nggak ada sama sekali. Kalau Prime yang ada kaca cuma sebelah kiri doang. Terus di sini meter cluster sama head unitnya sama persis dengan yang punya si Prime. Terus ini juga sama-sama udah bisa Apple CarPlay meskipun harus pakai kabel. Tapi tampilannya teman-teman sama persis, kiblat. Jadi mobil ini sangat islami banget ya. Begitu juga kalau pencet drive mode-nya ada. Mungkin ada beberapa teman-teman bilang, wah sayangnya pakai kabel sekarang ya. Kenapa? Karena sebenarnya di head unit sini ini sudah include dengan peta built-in. Ini tampilan Apple CarPlay-nya. Jadi kalian tuh bisa lihat map sama dengerin Spotify. Terus di sini kalau menunya tuh di sini teman-teman. Jadi ada kiblat, peta, navigasi, ponsel, Apple CarPlay, memo suara, mode vale, suhu, mode senyap. Banyak banget teman-teman. Ini teman-teman harus cobain. Dan di sini meter cluster-nya itu nyambung teman-teman. Yang akan berubah, teman-teman lihat perhatiin ya, drive mode dia akan berubah eco, normal, sport, smart. Bahkan teman-teman kalau nyalain lampu itu ada indikatornya teman-teman tuh.
Nah, untuk tipe Smart juga sudah ada fitur seperti ini. Yang gue suka dari Stargazer tau nggak kenapa? Dia kayaknya satu-satunya low MPV yang dilengkapi dengan pilihan jok captain seat. Itu menarik buat duduk lebih nyaman. Terus untuk varian Prime bedanya sama itu apa? Bedanya dia ada meja makan nih, seat back table. Terus kalau teman-teman perhatiin tentunya bahan jok ya. Dan sayangnya, ada sayangnya juga ya, untuk yang varian 7-seater, baris keduanya dia ada headrest, tapi ini bisa dirubah jadi armrest doang. Tidak ada cup holder. Di sini ada port Type-C. Ini suka banget nih, jadi kalian nggak perlu beli car charger kayak gini. Terus AC-nya tentunya sudah double blower. Dan yang spesial, dengan desainnya dia itu, one curve design itu ngebikin ruang kepala sama ruang kaki juga lapang banget. Dan seperti mobil keluarga pada umumnya, tempat cup holder banyak banget. Dan salah satu kelebihan kalau mobil bang utangnya captain seat buat masuk baris ke belakang juga lebih lega. Nah teman-teman simpulkan sendiri, menurut gua cukup lapang, even di baris ketiga, dan ada safety belt kanan dan kiri, headrest juga ada 2, dan tentunya ada tempat cup holder juga. Kesimpulannya, jadi beda 17,5 juta, mana yang paling worth it buat beli? Sebenarnya tipe Smart ini aja udah cukup, apalagi sudah sampai dengan Smart Sense. Jok captain seat juga bisa kalian pilih, Bluelink juga sudah ada. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih komplit lagi, bisa cari ke yang tipe Prime. Balik lagi pesan gue gini ya, teman-teman nanti bisa tektokan sama salesnya. Mas, setelah net, setelah diskon nanti mungkin itu baru ketemu selisih yang sebenarnya. Karena bisa jadi barangkali kalau dia stoknya lebih banyak, biasanya diskonnya agak lebih gede. Biasanya kayak gitu tipsnya. Tapi lagi-lagi ya, pesan gue cuma satu. Kalian datang lihat ini, cobain duduk baris pertama, kedua, ketiga. Karena kalau kita ngomongin ya, wireless charger itu nggak terlalu butuh-butuh banget. Terus kalau kita ngomongin airbag, itu penting juga. Nah ini airbagnya 6, ini airbagnya cuma 2. Nah itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Jadi beda 17,5 juta, lu pilih yang mana? Prime atau yang Smart HSS? Kalau saya tim yang Smart, Mas. Jelas. Karena dengan selisih harga 17-18 juta itu dengan fitur yang ditawarkan Prime dan Smart itu menurut Vindra lebih worth it yang Smart. Kalau menurut Bapak ini bagaimana? Jadi bedanya gini, pertama kalau yang Prime dia ada sensor depan, terus ada roof rail, terus ada wireless charger, airbagnya ada 6, ini cuman 2, speakernya 4, ini ada 6. Berarti kan beda 17,5 juta. 17,5 juta mungkin menurut Mas Vindra bisa ngirit gitu. Itu cukup buat ngirit gitu. Kalau menurut Vindra lumayan keras 17 juta, Mas. Kalau menurut Bapak dan Ibu nggak tahu lagi, beda-beda orang. Beda-beda ya. Iya. Oh, tapi kalau dari kedua mobil ini mana sebenarnya paling laris manis sebenarnya sih? Nah, kalau laris dan manis semuanya nih laris dan manis, Mas. Tapi opsi penjualan yang di Bintaro lebih banyak di Smart sih daripada yang Prime. Oh, mungkin 17 juta itu bisa dipakai buat ongkos mudik gitu kali ya? Betul, Mas, lumayan 17 juta. Oke. Terus sekarang ada pesan nggak buat teman-teman yang misalnya lagi cari mobil buat menjelang libur Lebaran gitu? Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk mencari mobil Hyundai terutama Hyundai Cartens ini, Vindra saranin untuk bertemu dulu aja untuk kita cek unit lalu test drive dan Bapak dan Ibu konsultasikan permasalahan semuanya. Mungkin ada mau trade-in atau ada mau rencana untuk kredit atau apapun itu, cek warna dan semacamnya. Bisa langsung datang ke Hyundai Bintaro untuk bertemu dengan Vindra dan Vindra bantu carikan solusi dari setiap permasalahan Bapak dan Ibu. Ditunggu kedatangannya ya. Yes. Terus kalau misalnya teman-teman pengen lihat review kereta, Palisade, Ioniq udah banyak gue review. Nanti linknya gue taruh di atas kalau nggak ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Bye.